Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahi mustafa, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Insyaallah di pertemuan kita di pagi hari ini, kita lanjutkan pembahasan kita di kitab Adabul Mufrad. Yang mana setiap pertemuan anak ulangi dan ungkit kembali bahwa kitab Adabul Mufrad adalah kitab yang disusun dan dirangkai oleh Imam Bukhari rahimallahu ta'ala yang berisikan tentang akhlak Islamiyah. Ya, bagaimana kita sebagai seorang muslim yang hakiki meneladani ya menjadikan Rasulullah SAW sebagai teladan kita ya dalam berakhlak ya dalam bersikap dan segala perbuatan baiknya Rasulullah SAW. Nah, maka dari itu ya kita lanjutkan pembahasan kita di bab 401 tentang ruh-ruh itu menyatu. Apa ini maksud ruh-ruh itu menyatu? Ini terjemahnya ada sedikit alibi atau sedikit apa namanya rancu ya. Nah, yang dimaksud dari ruh-ruh menyatu itu adalah setiap manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu memiliki karakteristik yang berbeda-beda ya, memiliki watak-watak yang berbeda. Maka itulah ya Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita ya setiap pribadi itu berbeda-beda, setiap personal itu ya mempunyai ciri khas masing-masing, akhlak masing-masing untuk bersatu, untuk mengenal satu sama lain, melengkapi satu sama lain ya. Nah, seperti dalam hadis 900 dari Ummul Mukminin ya Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata ya sami itu Nabiya sallallahu alaihi wasallam yaqul ya aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata ya bersabda al arwahu junudum mujannadah ya sesungguhnya ya setiap ruh-ruh itu menyatu ya. Nah, diciptakan untuk menjadi satu, saling mengenal satu sama lain ya. Fama ta'arofa ya minha iktalafa ya barang siapa yang saling mengenal ya yang dimaksud mengenal sini adalah ya saling bisa menerima kekurangan satu sama lain, saling mempelajari ya akhlak satu sama lain ya menjadikan itu pelajaran ya kita menjadi lebih baik ya. Nah, maka dia akan menjadi ya satu ya akan mudah untuk menyatu ya berdekatan ya saling bisa menerima lah ya. Wama tanakaro ya dan barang siapa yang saling beringkar ya saling berlawanan tidak mau menerima kekurangan satu sama lain ya selalu merasa dirinya yang paling benar ya selalu merasa yang lain itu salah ya. Minha ikhtalafa maka itulah yang orang saling berbentrokan atau berpisah tidak bisa menyatu ya. Maka inilah ya bagaimana Rasulullah SAW ya menjadikan hadis-hadisnya sebagai peringatan kepada setiap manusia bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan setiap ruh, setiap makhluknya, setiap manusia itu berbeda-beda. Maka kalian saling mempelajarilah satu sama lain, ya. Saling menerimalah kekurangan satu sama lain, saling mengoreksi satu sama lain, saling amar bin ma'ruf wa nahi anil munkar satu sama lain, ya. Karena itulah ya salah satu hikmah manusia itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, dan sejatinya kita sebagai seorang muslim yang hakiki menjadikan hikmah itu sebagai jalan kita dalam beramal soleh dalam beribadah. Salah satunya dengan apa? Hablum minanas. Ya, ya. Menjalin ya tali silaturahim sesama manusia. Ya. Itulah salah satu bentuk kita ya beramal soleh ya dengan hikmah penciptaan Allah Subhanahu wa taala ya tentang manusia itu berbeda-beda diciptakan Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian kita lanjut ke hadis selanjutnya di hadis 901 ya. Nah, ini dengan hadis yang sama ya. Afan ya. Maknanya sama ya. Nah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ia berkata ya Rasulullah SAW bersabda ya roh-roh itu menyatu ya roh-roh itu diciptakan untuk bersatu ya. Ya. Ruh yang saling mengenal atau ingin ya seperti tadi ya ingin
mempelajari satu sama lain, ya, mengkoreksi satu sama lain, maka akan saling menyatu, ya, akan saling bisa menerima. Sedangkan yang saling berlainan, ya, saling, ya, berbentrokan, ya, tidak ingin menyatu, ya, maka akan terpisah, terpecah belah, ya. Nah, itulah ya hikmah Allah Subhanahu wa taala menciptakan setiap manusia berbeda-beda. Ya. Kita lanjut ke bab selanjutnya, ya, di bab 402, ya. Ucapan, ya, Allah Subhanallah ketika masa takjub. Nah, ini yang sering dinasihati oleh beberapa asatidzah kita juga, ya. Beberapa ustadz, ketika kita melihat sesuatu yang menakjubkan, indah, bagus, ingat itu ciptaan Allah. Apapun itu, bahkan ya, mau 1.000 manusia pun, berjuta-juta manusia apa, berusaha untuk menciptakan sesuatu yang indah. Ingat, ya, manusia hanya sebagai perantar, ya. Manusia itu, ya, bisa bergerak atas kehendak Allah, atas izin Allah. Maka jangan lupa, apapun yang manusia lakukan, apapun yang manusia, ya, amalkan itu atas kehendak Allah dan juga kuasa Allah. Maka ucapkanlah segala sesuatu dengan subhanallah, masya Allah, ya, alhamdulillah, dan seterusnya. Seperti dalam hadis 902 dari sahabat Abu Hurairah, ia berkata, ya, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, ya, nah, ketika seorang pengembala mengembalakan kambing, ya, muncullah seekor serigala, lalu mengambil seekor domba atau memangsa seekor domba. Ya, lalu pengembala itu mengejar serigala tersebut. Maka serigala itu menoleh kepadanya, lalu berkata, milik siapa domba itu? Ya, nah, saat dimangsa, ya, nah, tidak ada pengembalanya selain aku. Ya, nah, itulah ya yang dimaksud, ya, bahwa serigala ini ya berhak memangsa domba tersebut. Ya, seakan-akan tersebut, ya, seperti itu. Lalu orang-orang berkata, Subhanallah. Ya. Maka Rasulullah SAW bersabda, sungguhnya aku percaya dengan demikian, ya, aku Abu Bakar dan juga Umar, ya, bahwa itulah ya ketika kita melihat suatu ciptaan Allah, ya, apapun yang ia lakukan, ya, dengan watak dan juga insting yang berbeda-beda, ya, ingatlah itu ciptaan Allah, ya. Seorang yang misalkan seekor pemangsa, itu seperti serigala memangsa domba, ya. Kemudian dengan ciptaan Allah yang lain yang mungkin indah, ya, seperti tumbuh-tumbuhan, ya, yang tumbuh di daerah-daerah berbeda, ya, dengan keindahannya. Ingatlah itu ciptaan Allah yang tidak lepas, ya, atas kehendak Allah. Itulah bagaimana kita menjadikan segala sesuatu itu, ya, kembalikan kepada Allah. Itulah ciptaan Allah yang patut kita syukuri, ya. Nah, dengan mengucapkan subhanallah, masya Allah, ya. Seperti yang pernah kita bahas di bab sebelumnya, ya, bahwa ketika kita melihat sesuatu yang menakjubkan, ya, agar tidak terkena ain, ya, ucapkanlah itu subhanallah atau masya Allah, ya, agar tertutup, ya, celah syaitan itu masuk terhadap barang tersebut, ya, sehingga bisa terkena ain atau kepada orang yang kita tuju atau orang yang kita puja, ya. Ya. Bisa kita lihat, ya, kekuasaan atau afan, ya, lebih ke perintah Allah Subhanahu wa taala dalam memuja sesuatu. Kita lanjut para jamaah sekalian. Di hadis 903, ya, dari sahabat Ali bin Abi Thalib, ya, radhiyallahu anhu, ya, dia berkata, Rasulullah SAW pernah menghadiri suatu jenazah dari seorang sahabat. Lalu beliau mengambil sesuatu dan melemparkannya ke tanah sambil bersabda, tidak seorang pun, ya, yang Allah ciptakan melainkan tempatnya telah ditetapkan, ya. Ditetapkan itu saat kita di ini ya, tetapkan neraka dan juga surga kita itu saat kita di rahim ibu, saat 4 bulan, ya. Dia telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau ditakdirkan oleh Allah atas neraka dan juga tempatnya di surga. Maka beberapa sahabat setelah mendengar sabda Rasulullah SAW, ya, wahai Rasulullah, jika demikian mengapa kita harus berserah diri terhadap, atau misalkan kenapa kita tidak berserah diri aja, ya, atau kita ya pasrah aja terhadap takdirnya Allah. Kan kita udah ditetapkan kita masuk neraka atau surga dan meninggalkan amal, ya nggak perlu kita beramal. Karena kan kita udah tahu kita akan masuk surga atau neraka itu hanya takdir Allah, kan?
Maka Rasulullah SAW menjawab, beramallah kalian, setiap orang itu akan dimudahkan atas apa yang telah ditetapkan bagi. Atau misalkan diubah takdir itu sesuai dengan amalan dia. Ya, jadi takdir kita setelah kita di rahim. Ya, jadi takdir kita kan tahapnya lahul mahfud dulu, kemudian di rahim, baru ya setelah kita balik, baru takdir kita setiap Lailatul Qadar, baru takdir kita setelah, setiap harinya. Yang mana takdir-takdir itu bisa merubah. Ya, takdir di lahul mahfud dan juga di rahim ibu. Ya, ah, maka beliau melanjutkan sabdanya, adapun orang yang ditetapkan sebagai orang yang mendapatkan kebahagiaan yaitu surga, maka akan dimudahkan untuk melakukan amal orang-orang yang mendapatkan surga, ya. Dan juga sebaliknya, sedangkan orang yang ditetapkan sebagai penghuni neraka, ya, maka dia akan dimudahkan untuk melakukan amal-amal orang yang masuk kepada neraka, ya. Nah, maksudnya apa? Ya, kalau orang ingin dia menuju surga, maka Allah akan mudahkan amalan dia, akan menunjukkan siratal mustaqim kepada orang tersebut, ya, untuk menuju surga. Namun sebaliknya, walaupun dia ditakdirkan masuk surga, tapi dia di dunianya, ya, memilih jalan untuk masuk neraka, maka Allah akan mudahkan dia masuk. Nah, jadi itu ya para jemaah sekalian, takdir itu bisa dirubah dengan amal soleh, doa dan juga silaturahim, ya. Setelah itu Rasulullah SAW memecahkan ayat, ya, amma man dan barang siapa, ya, yang diberikan harta di jalan Allah, ya, yang memberikan harta di jalan Allah, ya, berjihad di jalan Allah fisabilillah dan bertakwa, ya, wasaddaqa bil husna, dan membenarkannya adanya pahala yang terbaik yaitu surga. Artinya apa? Orang tersebut benar-benar mempercayai surga itu bisa diraih, ya. Surga itu ya bisa dicapai dengan amal soleh, bisa diusahakan. Maka itulah yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bentuk balasan tertinggi Allah Subhanahu wa taala kepada hamba yang bertakwa dan juga beramal soleh di jalan Allah adalah surganya Allah. Itu janjinya Allah. Sekarang bagaimana kita menggapai janjinya Allah? Nah, seperti dalam surat Al-Lail ayat kelima, fa'amma man a'ta wattaqa, dan barang siapa yang memberikan harta di jalan Allah, berjihad fisabilillah dan bertakwa, maka balasannya adalah balasan yang paling indah, yaitu apa? Surga. Wasaddaqa bil husna, dan akan dibalas dengan balasan yang paling indah. Apa itu? Surga. Hmm. Itu yang Allah janjikan, ya. Jadi walaupun kita memang di awal naudzubillah min dzalik kita ditakdirkan Allah, ya, atau misalkan ada seseorang yang ditakdirkan masuk neraka, naudzubillah min dzalik, namun ia ketika hidup di dunia memilih jalan menuju surga, Allah akan mudahkan. Namun sebaliknya, ya, ketika ia ditakdirkan masuk surga, namun naudzubillah ia menggapai jalan untuk menuju neraka, maka Allah akan mudahkan ia menuju neraka. Naudzubillah min dzalik. Jadi gitu ya para jemaah sekalian, kita bisa mengambil jalan kita sesuai dengan yang Allah berikan, Allah kehendaki, ya. Namun kita memilih, ya, ingin kemana kita menuju, surga kah, neraka kah, itu pilihan kita, ya. Namun ingat, ya, segalanya, ya, Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan sesuai dengan apa yang ingin kita tuju. Contohnya apa para jemaah sekalian? Nabi kita, bapaknya para nabi, Nabi Ibrahim, hanya seorang pemahat patung. Tapi lihat Nabi Ibrahim sebagai anak soleh yang mencari Tuhan yang benar itu mana? Ya, di dalam surat Al-Baqarah, ya, Nabi Ibrahim mencari Tuhan dari sana kemari melihat bulan. Oh, ini suatu yang besar. Ini Tuhan. Namun ketika pagi, ya, bulan tersebut sirna, ya, meredup. Maka kata Nabi Ibrahim, Tuhan tidak pernah meredup. Muncullah matahari. Hadza akbar. Kata Nabi Ibrahim, ini lebih besar. Inilah Tuhan. Tapi sejati ketika malam, ya, mulai gelap gulita, sirnalah matahari. Maka kata Nabi Ibrahim, ana bari'um mimma ta'malun. Ya, aku berlepas diri atas, ya, mencari Tuhan. Aku tidak tahu kehendak Tuhan. Tuhan itu seperti itu. Maka Allah berikan wahyu, ya, dengan sebaik-baiknya wahyu menjadi salah satu rasulnya Allah yang dikenang oleh
orang-orang beriman. Ini ya, para jamaah sekalian, ya, kita bisa lihat di kandungan hadis, ya, salah satu usul atau dasarnya ahlus sunnah atau akidah yang benar bahwa kebahagiaan, kesengsaraan itu merupakan takdir Allah yang telah ditetapkan. Ya. Nah, walaupun kita bisa ubah dengan amal soleh kita, dengan doa-doa. Ya. Nah, inilah yang dipercaya oleh Jabariyah. Ya. Ya. Selalu dengan pemaksaan. Ya. Kaum Jabariyah. Ya. Mereka itu menganggap bahwa setiap manusia itu sudah ditetapkan takdir. Dan manusia tidak bisa merubah sama sekali. Ya. Tidak bisa merubah. Kalau kita mau berzina, kita mau berbuat zolim, kita mau membunuh orang lain, itu kehendak Allah, bukan kehendak manusia. Ya. Nah, seperti pada yang kita lakukan sekarang. Ya. Ini bukan keinginan kita, jamaah sekalian. Ini keinginan Allah untuk kita belajar. Ini takdir Allah. Itulah kata kaum Jabar. Ya, maka dibantah oleh kaum muslimin dengan surat Al-Lail ayat 5 dan juga ayat 6. Yang tadi kita sebutkan ya. Anda ulangi sekali lagi ya. Nah, fa'amma man a'ta wattaqo. Barang siapa yang beramal soleh, jihad fisabilillah dan bertakwa. Nah, barang siapa ya. Maka ini barang siapa yang ingin ya, ingin menuju ya, ingin beramal soleh dan juga menjaga tauqanya ya, wasot bil husna, maka akan dibalas Allah dengan surga. Inilah ya balasan-balasan kepada kaum-kaum yang batil ya. Nah, dan ya kaum yang kedua itu qadariyah ya. Perbuatan yang dilakukan manusia itu hakikatnya telah ada dalam ilmu Allah ya. Nah, seperti kaum Jabariyah, kita itu dipaksa kata kaum qadariyah ya. Sejatinya tidak. Allah memberikan kita koridor untuk kita beramal. Ya. Allah memberikan kita kebebasan, namun ada batasnya. Itu apa? Hendaknya Allah. Dan Allah tahu kita akan berbuat seperti apa. Ya. Kita lanjut para jemaah sekalian di bab 403. Ya, ini agak sedikit apa namanya? Babnya kurang tepat ya. Ini nanti kita langsung masuk ke hadis ya. Ya, di hadis 104 ya dari Usaid bin Abi Usaid dari ibu handanya, ia berkata, "Aku bertanya kepada Abu Qatadah, maka mengapa engkau tidak menyampaikan hadis dari Rasulullah seperti sahabat-sahabat yang lain?" Maka Abu Qatadah menjawab, "Ya, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, ya, barang siapa yang berdusta atas namaku, bersumpah berbohong atas nama Rasulullah SAW, ya, atau membuat hadis palsu sebagai contohnya, hendaklah ia menyiapkan tempat tidurnya untuk lambungnya di neraka." Beliau mengucapkan sambil mengusap tanah dengan tangannya. Ya. Maka inilah ya, tidak ada bedanya pengharaman berdusta dengan atas nama Rasulullah SAW. Ya. Hmm. Baik yang memang ada hukumnya atau tidak. Ya, maksudnya apa? Membuat hadis-hadis yang memang aslinya itu hukumnya baik betul, tapi jangan dibuat-buat. Itu berdusta. Apalagi yang hukumnya berbohong, dibuat-buat juga. Ya. Seperti yang banyak kita temukan zaman sekarang, ya, banyak syariat-syariat yang dibuat-buat dengan hadis-hadis yang dibuat-buat. Nauzubillah min zalik. Ini kebohongan yang mana Rasulullah SAW ya nanti ya akan membuat orang-orang tersebut tempatnya di neraka. Ya, nah, ada kaum seperti itu ya, seperti dalam aliran karamiyah, ya, koramiyah, ya, karomiyah afan ya, nah, kelompok yang sering berbuat ya apa namanya ibadah-ibadah yang tidak ada tuntunannya, tidak ada syariatnya. Ya. Nah, tidak boleh para jamaah sekalian. Ya, ini sering anak ungkit ya. Bahwasannya ya, kaidah dalam beribadah itu aslinya haram. Ibadah itu aslinya haram. Ya, ini diingat ya para jamaah sekalian. Al aslu fil ibadah itu haram. Asalnya ibadah itu haram. Illa dalla ala dalilin ya, ala dalla dalilin adalah ala ibadatin bidalil ya. Kecuali ada penunjuk suatu ibadah itu ada dalilnya diperintahkan oleh Allah ya. Karena perintah Allah itu melalui dalil. Dalil itu apa? Ayat, hadis ya. Nah,
Itu yang kalau Allah perintahkan baru boleh kita kerjakan. Kalau nggak ada Allah perintahkan dalam bentuk apapun jangan dikerjakan. Karena hukumnya apa? Haram. Nah, bagaimana dengan hukum yang haram? Ketika berbuat maka pelakunya atau yang berbuat berdosa. Paham ya, Pak jamaah sekalian insya Allah. Hmm. Kita lanjut ke bab 404 ya tentang melempar sesuatu ya. Nah, di hadis 905 dari Abdullah bin Mughaffal Al-Muzani, ia berkata, Rasulullah SAW melarang kita melempar dengan batu dan beliau bersabda, sesungguhnya lemparan ini dan itu ya tidak membunuh binatang buron dan tidak mengalahkannya, yang mengalahkan musuh. Dia hanya ya mengeluarkan mata dan menghancurkan gigi. Ya, seakan-akan melempar dengan batu kerikil ya. Itu tidak manfaat ya. Bahkan kalau kita apa mau mengkis seseorang itu seakan-akan menyiksa. Ya, kalau kita mau mengkis seseorang, penggal karena itu bentuk kisos yang paling ringan. Ya, karena apa namanya rasa nyerinya itu nggak lama. Gitu ya. Kalau kita lempar dengan kerikil atau dikenal dengan rajam ya dalam Islam itu hanya boleh beberapa syariat seperti orang yang qadzaf. Qadzaf itu apa? Fitnah kepada orang karena dia fitnah zina kepada orang lain atau dia berzina maka boleh dirajam ya. Nah, dalam syariat dalam kita berkisos atau kita menghukum orang itu ada syariatnya ya. Makanya para jamaah sekalian, kalau kita menghukumi dengan hukum Allah, insya Allah semuanya adil. Ya. Nah, kalau kita berhukum dengan syariat Islam, insya Allah semuanya adil. Ya. Kalau ada mencuri, ya lebih dari 400 dirham, ya maka tangannya dipotong. Ya. Nah, kalau ada yang orang membunuh orang lain dengan sengaja, ya, nah, maka dikisos dan selanjutnya. Ya. Itulah ya bagaimana syariat Islam itu sempurna. Nah, maka selanjutnya bagaimana kita sebagai seorang muslim mempraktekkan syariat tersebut ya dengan bijak tentu ya, gak dengan semena-mena. Contohnya apa para jamaah sekalian? Ya, seorang khalifah Islam yang bersemena-mena dalam hukum Islam itu Hajjaj bin Yusuf yang sedikit-dikit penggal, sedikit-dikit potong tangan, sedikit-sedikit dirajam. Maka para ulama, beberapa ulama afwan, berpendapat bahwa Hajjaj bin Yusuf itu sudah bukan muslim lagi. Karena kezoliman itu melebihi orang kafir. Ya. Bahkan beberapa sahabat itu dihukum dengan kejam oleh Hajjaj bin Yusuf. Ya, makanya seperti Ibnu Umar, Anas bin Malik, ya, uh, Zubair bin Awam, ya, Qatadah bin Abu Qatadah, ya, mereka itu para sahabat yang hidup di kekhalifahan Hajjaj bin Yusuf, yang mana mereka mencela ya, terhadap sikap Hajjaj bin Yusuf, ya, yang mana sebelumnya mereka merasakan kekhalifahan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dengan keadilan yang begitu tinggi, perjuangan yang begitu berat, mereka pikul fitnah yang begitu banyak, ya, tidak ada sebandingnya dengan ya khalifah-khalifah setelah itu, ya. Nah, kita lanjut para jemaah sekalian, ya. Nah, dalam ucapan ya ini sebabnya kita berpindah ya tentang kita menjaga ucapan kita dalam mencaci maki, ya. Setiap makhluk Allah, ciptaan Allah jangan kita caci maki, ya. Ucapkanlah masya Allah, subhanallah, Allahu Akbar, ya. Dan seterusnya kalau kita misalkan apa namanya merasa kita dapat cobaan dari takdir Allah, ya. Jangan kita cela, ya. Bersabarlah, ya. Ketika kita bersabar, maka Allah akan berikan lebih, ya. Allah akan berikan balasan dalam kesabaran kita. Namun sebaliknya kalau kita cela, Allah yang ada mengazab kita, ya. Karena setiap makhluk Allah, ciptaan Allah itu aslinya tidak boleh dicela, ya. Jangan, ya. Jangan kita cela karena celaan itu, ya, itu adalah salah satu kehendaknya Allah, ya. Seperti dalam hadis 906 dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, angin kencang menerpa orang-orang di Mekah, ya. Nah, kemana saat itu Umar sedang melaksanakan haji. Lalu angin itu semakin kencang, ya. Umar bertanya kepada orang-orang yang ada di sekelilingnya, angin apa ini? Ya, mereka tidak menjawab.
Lalu kau mempercepat hewan kendaraanku dan menyusulnya. Lalu aku berkata, ya, telah sampai kepadaku bahwa engkau menanyakan tentang angin ini. Ya, sungguh aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, ya, angin adalah rauhullah atau ciptaan Allah. Ya, ia datang dengan membawa rahmat dan juga azab. Maka janganlah kalian mencaci angin. Mintalah kepada Allah kebaikan, setelah berlindunglah dari keburukan kepada Allah. Ya. Nah, jadi kalian ketika mendapatkan cobaan, jamaah ketika mendapatkan cobaan dari suatu takdir Allah, jangan kalian caci. Ya, berlindunglah kepada Allah agar ya keburukan yang ada pada takdir itu tidak menyampai kepada kita. Ketika kita diberikan Allah suatu cobaan, berikanlah hikmah dan juga kebaikan dari cobaan tersebut. Ya, kembalikan segalanya kepada Allah para jemaah sekalian. Ya, karena jalan keluar terbaik itu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, bukan dari teori A, teori B, teori C, tidak. Ya, jalan terbaik dalam kita yang mengambil jalan keluar adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita percayakan ya, nah, apa yang kita doakan, apa yang kita tawakalkan kepada Allah ya. Dan kemudian kita berusaha semaksimal mungkin ya. Kita lanjut para jamaah sekalian ya. Di bab ucapan seseorang ya, kami diberi hujan karena binatang ini dan itu. Nah, syirik ya. Tatoyur. Apa itu tatoyur? Ya, menjadikan suatu gerak-gerik binatang sebagai suatu tanda antara ini baik atau buruk. Ini pernah terjadi pada zaman sekarang, sedikit kisah ya. Tatoyur itu awalnya ya, kebiasaan orang Arab jahiliyah atau sebelum orang Arab jahiliyah ya. Itu ketika melihat burung ya, kalau lihat burung ini arahnya kemana ya? Kalau arahnya ke timur, oh berarti saya kalau jalan ke timur kurang baik, maka jangan saya ke timur. Oh, kalau jalannya ke barat, berarti kalau saya jalan ke barat akan ada kecelakaan, ya. Maka jangan saya jalan ke barat. Nah, itulah awal tatoyur. Ini bentuk kesyirikan, ya. Tidak boleh ya. Seperti dalam hal ini, ya. Oh, kalau kami diberi hujan, ini karena kami memelihara hewan ini. Karena kami, ya, memperlakukan hewan ini dengan baik. Seperti ada yang di Solo itu apa, Om? Keraton apa? Ah, yang sapi itu, ya. Itu kesyirikan juga. Kasunanan. Kasunanan. Solo. Kasunanan itu ya, ya. Nah, itu kan bentuk kesyirikan ya, yang mereka menganggap hewan ini tuh jelmaan dewa atau membawa keberuntungan ya. Nah, kurang paham tapi itu bentuk kesyirikan ya. Nah, seperti dalam bab ini di hadis 907 dari Zaid bin Khalid Al-Juhani, ia berkata, Rasulullah SAW pernah melaksanakan sholat subuh bersama kami di Hudaybiyah ya. Nah, di Hudaybiyah itu antara apa namanya Makkah dan Madinah ya. Nah, setelah malam ya turunlah hujan. Ya, maka Rasulullah SAW pergi. Ya, beliau menghampiri jamaah sholat lalu bertanya kepada sahabat yang lain, apakah kalian tahu apa yang difirmankan Allah Subhanahu Wa Taala terhadap kalian? Ya, Rob kalian. Ya, mereka menjawab Allah dan Rasulnya lebih tahu. Ya, beliau bersabda, ya, di antara hambaku, ya, di pagi hari, ya, ada yang beriman kepadaku dan ada pula yang berkafir atau kufur, ya, tidak beriman. Ya. Adapun yang beriman, ia berkata, ada yang berkata seperti ini, kami diberi hujan karena karunia Allah, takdirnya Allah, rahmatnya Allah. Nah, maka dia adalah orang yang beriman. Hmm. Dan mengkufuri atau menghilangkan kesyirikan dari binatang. Sedangkan orang yang berkata, kami diberi hujan ya karena kami binatang ini, karena kami melihat binatang ini. Karena oh saya melihat binatang ini tadi seperti ini pada pagi hari. Maka dia adalah orang yang kafir kepadaku dan beriman kepada binatang. Nah, jadi kalian milih, kalian mau mengibadahi binatang atau beriman kepada sabdanya Rasulullah, ya. Nah, apa yang terjadi kalau di India itu hewan sakralnya apa? Sapi juga ya. Ya sapi ya kalau nggak salah. Ya. Nah, nah, mereka menganggap sapi itu ya seperti jelmaan dewa atau seperti apa. Itulah imannya mereka. Berarti kalian beriman kepada binatang, ya. Yang sebetulnya hakikatnya binatang itu tidak ada apa-apanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, inilah ya bagaimana kita menep ya berlindung kepada Allah ya seperti doanya Nabi Adam ya muqallibal qulub
tsabbit qalbi ala dinik. Wa ya musarrifal qulub, tsabbit qalbi ala taatik. Ya. Ya. Maka kita berdoa kepada Allah, ya, ketika kita beriman, ya, berimanlah sesuai dengan ketentuan Allah. Jangan jalan yang benar. Ketika kita ingin, ya, bukan berpindah, afwan, ya, ketika kita, ya, goncang hati kita, takwa dan iman kita lagi turun, maka doalah kepada Allah, tetapkanlah diri kita kepada iman kepadamu, tingkatkanlah iman kita lagi. Ketika kita iman lagi lah. Nah, makanya itu doa yang bagus, ya para jamaah sekalian. Kalau kita ditambahkan zikir pagi sore, boleh, tafadhol, ya, dan hafal, ya, hafalkan, itu bagus, ya. Kita lanjut ke bab 407, ya. Nah, ketika kita melihat awan yang mendung, apa sih yang harus kita ucapkan? Nah, atau apa yang patut kita lontarkan, ya? Bagaimana kita bersikap? Ya, dari hadis 108 dari Ummul Mukminin radhiyallahu anha, ia berkata, jika Rasulullah SAW melihat mendung, awan yang gelap, beliau keluar dari rumah, datang dan pergi serta wajahnya berubah, ya, seakan-akan mendapat suatu hal yang besar. Dan jika turun hujan, beliau pun senang. Oh, ini rahmat dari Allah, ya. Nah, maka ya Aisyah atau Ummul Mukminin tahu, ya, kebiasaan Rasulullah SAW seperti itu, ya. Ketika mendung, ya, mukanya itu, raut wajahnya bisa berbeda, drastis bisa. Ketika turun hujan, Rasulullah SAW itu gembira. Rasulullah SAW bersabda, aku tidak tahu, mungkin hal ini sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala firmankan, ya, ya. Falamma ra'auhu aridon mustaqbila audiyaihim, ya, audiyaihim, ya. Nah, maka tatkala mereka melihat azab itu berupa awan yang menuju kepada lembah-lembah itu, ya. Jadi ya itu, ya, kalau misalkan punya tanaman atau sawah pun, ya, yang banyak-banyak di Indonesia itu, kalau hujan terus kan sawahnya terendam. Ya itu, ya itu kan bagi mereka seperti azab, ya. Maka itulah, ya, tetap mereka harus tahu bahwa ini adalah dari Allah, rahmat dari Allah. Bersabar, ya. Jangan sampai kita mencela hujan, mencela takdir Allah, ya. Tetap itu cobaan, ya. Tetap kita harus bersabar, dan itu ya ujian. Ya memang itu sulit, ya, kadang orang untuk menerima, ya, harus diakui itu manusiawi, ya, sulit untuk diterima. Tapi jangan sampai kita mencela, ya. Karena ya kalau kita mencela, Allah akan balas dengan yang lebih perih lagi, naudzubillah min zalik, ya, yang nanti kita makin lemah iman kita kepada Allah, ya. Tetap ujian dari Allah, lapangkanlah dada kita, bersabarlah kita, dan sampai kita mencela takdir Allah, dan kita berharap, berdoa kepada Allah, semoga Allah memberikan kita balasan yang begitu luas, yang begitu besar terhadap cobaan yang ia sedang hadapi, ya. Semoga kita menjadi hamba-hamba Allah yang mendapatkan rahmat Allah yang begitu melimpah. Amin ya rabbal alamin. Ya. Kita lanjut ke hadis 99 dari Abdullah, ya. Ya, Rasulullah SAW, ya, bersabda, ya, at-tiyaroh, ini yang tadi Anda jelaskan nih. At-tatayur, ya, tiyaroh, ya. Menganggap kesialan atau keberuntungan itu dari pergerakan binatang, ya, itu adalah kesyirikan, ya. At-tiyaroh atau tatayur itu adalah bentuk kesyirikan. Nah, wa ma minna, ya. Nah, dan ia bukanlah dari kami. Barang siapa yang melakukan kesyirikan ini, maka bukan dari umatnya Rasul. Lakinnallaha yuthhibuhu bitawakkuli. Ya. Akan tapi Allah akan menghilangkannya dengan tawakal. Jadi orang yang tawakal nggak mungkin melakukan kesyirikan. Dan orang yang syirik pasti nggak mungkin orang yang bertawakal. Nah, jadi ini saling bertolak belakang, ya, para jemaah sekalian. Tawakal itu nggak mungkin berjatuh dengan sikap orang-orang syirik. Ya, nggak mungkin orang-orang syirik itu tawakal. Ya, kalau sejatinya dia punya sikap tawakal kepada Allah dan juga takdir Allah, ya kenapa dia harus berbuat syirik? Kenapa dia percaya kepada makhluk atau kepada ciptaan, ya, zat selain Allah Subhanahu Wa Taala? Kalau dia bertawakal, serahkanlah apa yang telah kita usahakan hasilnya kepada Allah. Ya, walaupun kita mungkin nggak bisa nggak berharap hasil tersebut, tapi kita serahkan bahwa itulah yang Allah takdirkan kepada diri kita. Ya, lagi-lagi tentang ujian, ya, takdir Allah, bersabar para jemaah sekalian. Walaupun nggak semudah itu sabar, ya, hanya dengan ucapan, tapi itulah mau bagaimana lagi, ya.
Kita harus bisa mencari jalan keluar. Salah satu dengan sabar. Ya. Nah, kita masuk ke suatu bab yang lebih menjurus. At-tiyaruh atau tatoyur. Ya. Ini sedikit Anda jelaskan lagi ya. Tatoyur itu bentuk kesyirikan karena menganggap kesialan atau keberuntungan dari gerak-gerik binatang. Ya. Nah, seperti dalam hadis 910 ya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tiyaroh." Tidak ada namanya tiyaroh, ya. Wa khairuhal fa'ul. Apa? Wa khairuhal fa'al, ya. Dan yang baik itu adalah al-fa'al, ya. Maka para sahabat bertanya, qalu wa mal fa'al? Qala al-fa'al, ya, kalimatun sholihah, perkataan yang baik. Yasma'uha ahadukum, yang didengar dari salah seorang dari kalian, ya. Al-fa'al atau al-ful itu ucapan-ucapan yang baik, ya. Nah, yang mana kalian ucapkan ketika mari pencobaan, ketika kalian mendapatkan nikmat rahmat Allah, ya. Ucapkan yang baik, atau bahasa Indonesia itu optimisme. Jangan negatif mulu pikirannya. Ketemu orang negatif, ya. Ketemu sedikit-sedikit negatif. Ya, lihat orang jualan pikirannya negatif. Ketemu orang baru negatif. Lihat barang bagus negatif. Nah, ini celah dalam Islam. Ya, tidak boleh. Kita harus berkecil al-fa'al. Al-fa'al itu optimis. Ya. Nah, kalau kita dapat cobaan, optimis. Nih, dengan cobaan ini, ya, Allah akan balas dengan yang lebih besar. Kalau kita bersabar. Ketika kita bertemu orang baru, ya, kita optimis. Semoga orang ini menjadi orang yang baik dan menjadi, ya, teman kita menuju akhirat. Ya, teman amal soleh kita. Dan seterusnya. Ya. Nah, kalau kita lebih optimis ya, para jamaah sekalian, dan ini dalam sosial ya, kita sharing. Kalau kita lebih optimis ya, kita lebih bersangka baik kepada orang, sehingga secara pemikiran atau kita mental itu nggak mudah, apa namanya, eh, nggak mudah emosional, nggak jadi orang yang stres lah gitu ya, para jamaah sekalian. Ya, kalau orang pikir negatif mulu, ya stres lama-lama kan, kayak gitu. Semua orang ya, apa namanya, anggap buruk. Nah, kita lanjut para jamaah sekalian ya. Nah, tadi kan kita telah bahas tentang tatoyur atau tiaroh gitu ya. Maka keutamaan orang yang menghindari tiaroh atau tatoyur itu apa? Ya, di bab 409 seperti di hadis 911 ya, dari Abdul bin Mas'ud, Rasulullah SAW bersabda, ya, diperlihatkan kepadaku umat-umat pada hari di musim haji. Ya, haji Rasulullah SAW, haji wada ya, kita kenal. Ya. Banyak umatku membuatku kagum. Mereka telah memenuhi lembah dan juga gunung. Banyak umat Rasulullah SAW pada Hajjal Wada itu kan tahun 10 Hijriah itu udah membludak ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai Muhammad, apakah engkau ridho?" Ya. Nah, Rasulullah SAW menjawab, "Ya, benar ya, Rohku, ya. Benar-benar sekarang Islam itu benar-benar sudah bisa diterima oleh manusia." Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Sesungguhnya bersama mereka ada 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab." Dari umatmu, kita, ada yang masuk surga itu 70 tanpa hisab. Ini sabda yang sahih. Mereka adalah orang-orang yang tidak minta jampi-jampi, rukiah. Ya, ya jampi-jampi ini rukiah ya, para jamaah sekalian, bukan apa namanya yang syirik-syirik itu, Bang. Ya. Nah, mereka adalah orang yang masuk surga tanpa hisab. Yang pertama, enggak minta rukiah. Itu yang pertama. Yang kedua, layak tuwun. Apa itu layak tuwun? Berobat dengan besi panas. Ini biasanya kalau obat apa berobat yang apa luka ya. Kalau luka itu kan biar cepat ditutup tuh pakai besi panas, biar darahnya nggak ngalir. Nah, kalau melakukan hal itu, berarti ini orang udah jelas tidak bisa masuk surga tanpa hisab. Ya. Nah, jadi yang pertama itu rukyah, yang kedua itu pakai kai. Kai itu perobatan pakai besi panas. Ya. Dan juga yang keempat, tidak melakukan tatoyur, syirikan tentang hewan. Ya. Hujan, kalau hujannya terik apa lebat, tapi mataharinya terang, berarti ada orang meninggal. Nah, masuk tuh. Nah, kalau orang percaya-percaya kayak gitu, nggak mungkin dia masuk surga tanpa hisab.
ya. Ya, maka ya, dan kepada mereka yang ya, yang eh, dan kepada Rob mereka lah mereka bertawakal seharusnya. Nah, jadi tiga aman ini Pak jamaah sekalian. Kalau mereka melakukan, maka nggak mungkin masuk surga tanpa hisab. Itu apa yang pertama, minta ruqyah, terus berobat dengan besi panas, kemudian terakhir tatuyur. Ya, maka sahabat Ukasyah menanggapi sabda Rasulullah SAW, ya, dengan berkata, maka berdoalah kepada Allah Subhanahu agar dimasukkan, ya, dia memasukkanku ke dalam golongan-golongan tersebut, yaitu 70.000 masuk surga tanpa hisab. Rasulullah SAW berdoa, ya Allah masukkanlah ia kepada golongan mereka itu. Maka ada sahabat yang lain meminta doa tersebut. Nah, maka Rasulullah SAW menjawab, Ukasya telah mendahuluimu. Jadi seakan-akan ini benar-benar limit. Ya, bahkan para sahabat aja bilang itu. Apalagi kita. Tapi jangan putus asa. Ya, karena tidak ada yang tidak mungkin ketika kita beramal soleh, ya, dan mendapatkan apa yang Allah janjikan kepada kita, ya, kepada umatnya Rasulullah. Ya, teruslah mengejar janji-janji Allah. Ya, karena itulah sebab hakikatnya kita berasa optimis dalam beramal soleh. Ya. Nah, kita lanjut para jamaah sekalian di hadis 912, ya, di bab ya tentu masih tentang tatoyur, ya, dari Ummul Mukminin radhiyallahu anha Aisyah, bahwa asalnya anak-anak dilahirkan selalu dibawa kepadanya, ya, kepada Ummul Mukminin, lalu ia mendoakan keberkahan kepada anak tersebut. Suatu hari ada seorang bayi yang baru dilahirkan dibawa kepadanya. Ya, ketika ia hendak meletakkan bayi tersebut, ya, dengan bantal, ternyata ia melihat pisau cukur, ya, yang diletakkan oleh orang tua bayi tersebut di bawah kepala bayi tersebut. Maka Ummul Mukminin bertanya kepada mereka tentang pisau cukur tersebut. Mereka menjawab, kami menggunakannya untuk melindungi bayi dari gangguan jin. Nah, tatoyur tuh. Ya. Lalu Ummul Mukminin mengambil pisau cukur tersebut dan membuangnya. Kemudian Ummul Mukminin melarang mereka untuk melakukan seraya berkata, ya, sesungguhnya, ya, Rasulullah SAW tidak menyukai tatoyur dan membencinya. Ya, dan Ummul Mukminin pun ikut melarangnya. Ya, dari bentuk apapun ya, para jemaah sekalian. Kita syirik dengan suatu barang, menganggap barang tersebut barang sial, barang keberuntungan. Itu bentuk tatoyur, ya. Jadi kita beriman terhadap sial dan beruntungnya, ya, dari suatu barang atau dari ciptaannya Allah. Itu tidak boleh. Yang mana ya nanti, ya, dia tidak akan masuk surga tanpa hisab. Nah, kita lanjut ke bab 411 tentang al-fa'al. Ya, tadi kita pernah bahas ya, optimis. Ya. Nah, seperti dari hadis 913 dari Anas bin Malik, Rasulullah SAW beliau bersabda, tidak ada penyakit menular, tidak ada tiaroh, dan aku menyukai al-fa'lus atau al-fa'al soleh, ya, yaitu ucapan kata-kata yang baik, ucapan optimis. Wah, insya Allah dengan cobaan ini Anda mendapatkan pahala yang besar, mendapatkan rahmat Allah, balasan Allah yang lebih besar. Ya. Oh, dengan Anda beramal soleh, walaupun Anda mungkin tadi sholat kurang khusyuk, bagaimana Anda berharap dengan sholat Anda bisa diterima, dengan sholat Anda bisa memberatkan timbangan amal soleh yang Anda miliki. Ya, walaupun tidak seberapa, tapi optimis, ya. Hmm. Itu ya pada jamaah sekalian, kita optimis ya, baik dalam beramal soleh, ya, dalam hablum minan nas, agar menjaga juga, ya, dari kita agar maksimal dalam beramal dan juga ya tidak mudah stres. Ya. Kalau kita negatif, tinggi mulai stres. Ya. Ada masalah terus yang kita hadapi. Ya. Padahal masalah tersebut dari kita sendiri, ya. Tapi yang ya kalau bahasa zaman sekarang overthinking, ya, terlalu berlebihan dalam berpikiran. Ya, kita lanjut ke hadis 914 dari Hayyah At-Tamimi berkata kepada, ya, Ibnu Mubarak, ya, berkata kepada Yahya bin Abu Kathir, ya, bahwasanya ayahnya menyampaikan kepadanya, ya, bahwa ia mendengar Rasulullah SAW bersabda, ya, tidak ada seorang nah, sesuatu apapun yang pada buruh hantu tentang ramalan yang benar, ya. Nah, tidak ada dari apa ramalan yang paling benar, ya, atau misalkan
apa namanya, hasil-hasil tentang apa kalau zaman sekarang itu eh Pertandingan bola. ya seperti apa, meramal ramal ya, Om, ya, meramal dengan burung hantu atau dengan gurita dengan hal-hal yang lain bisa diramal, tidak ada. Sesungguhnya ramalan yang paling benar itu adalah optimis dan ain, maksud mata ya, yang ada di depan mata kita. Kita diajarkan realistis oleh Islam, ya. Yang ada di depan mata kita, yaitu kemungkinan yang akan terjadi, ya. Dan kita dengan apa kemungkinan yang terjadi tersebut, kita optimis mendapatkan hal yang terbaik. Ya tawakal kepada Allah sudah. Ya, jangan kita usaha yang ada di depan mata kita yang bisa kita lakukan. Kita optimis mendapatkan hasil terbaik dari Allah sudah. Sejatinya seperti itu, bukan kita dikit-dikit ramal-ramal, ya. Dikit-dikit percaya syirik, 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 ya. Lagi di Indonesia yang syiriknya kuat ya, para jamaah sekalian. Dikit-dikit, oh ini pertanda ini, oh itu pertanda itu, ya. Apalagi seperti kita di awal tahun baru ini, pasti banyak ya. Sio ya. Oh itu tahun baru apa Imlek ya, Sio apa Tarot apa, mana kurang paham, ya. Zodiak, oh, syirik semua, ya. Nah, kita lanjut ke bab 412 ya. Mencari keberkahan dengan nama yang baik. Ini seperti nama anak ya, agar kita menjadikan doa ya. Yang kita berharap dengan doa tersebut kita merawat keberkahan dan juga rahmat Allah. Nah, di hadis 115 dari Abdul bin Sa'bi ya, bin Syaib ya, dia berkata Rasulullah SAW pada tahun di Hudaybiyah, yaitu sulhu Hudaybiyah ya, tahun ke-6, ketika Utsman bin Affan mengatakan bahwa Suhel telah diutus oleh kaumnya kepadanya untuk berdamai, yaitu bahwa mereka harus pulang tahun ini dan mereka diberi kesempatan di Ka'bah tahun depan selama 3 hari. Kalau salah salam bersabda ya ketika ia datang, ya, ya, dikatakan Suhel datang, dikabarkan Suhel telah datang. Semoga Allah memudahkan urusan kalian, ya. Maka Abdullah bin Sa'ib berjumpa dengan Rasulullah, ya, yang mana ini berharap keberkahan dari ya apa yang terjadi, ya. Nah, yang mana berharap kebaikan lah dengan ketika Suhel ini kan utusannya kaum Quraisy ya, Pak Jamaah sekalian. Yang mana pada saat itu Utsman bin Affan itu ditawan oleh kaum Quraisy, kemudian dikirim kembali Suhel agar terjadi sulhu Hudaybiyah. Yang mana sulhu Hudaybiyah ini sebenarnya merugikan kaum muslimin ya. Yang mana pada saat itu dibatasi kaum muslimin memasuki Mekah, itu dibatasi. Yang mana akhirnya kaum muslimin selama 2 tahun akhirnya bisa menaklukkan apa selama 2 tahun akhirnya terjadi penaklukan Fathul Mekah ya, apa penaklukan kota Mekah ya, atau disebut dengan Fathul Mekah. Nah inilah ya Rasulullah SAW saja kepada orang kafir aja optimis. Ya masa kita sama muslim negative thinking. Ya. Kalau bisa kita optimis. Ya. Kalau dia bersikap buruk baru kita ketahui akhlak sebenarnya. Ya. Kita lanjut ke bab 413. Nah ini tatoyur lagi nih. Kesialan pada kuda. Ya dari Abdullah bin Umar bahwasanya Rasulullah SAW bersabda kesialan itu apa? Itu pada rumah wanita dan kuda. Ya. Nah, yang maksud di sini adalah ya kalau kalian itu uh, apa namanya tidak bisa menjaga rumah kalian, tidak bisa menjaga wanita kalian, tidak bisa menjaga harta-harta kalian seperti kuda itu kan mahal ya, teman sekalian. Maka itulah kalian akan mendapatkan keburukan, ya. Nah, maka jagalah ya rumah kalian, jagalah istri-istri kalian, anak-anak wanita kalian, ya. Jagalah tunggangan kalian, usaha kalian, harta-harta kalian, jaga ya agar tidak menjadi suatu ya sial atau tidak menjadikan suatu keburukan bagi kalian, mudorot ya, oleh teman sekalian. Kita lanjut ke hadis 917 ya, dari Sal bin Sa'ad. Rasulullah SAW bersabda ya, jika memang kasihan itu terjadi pada sesuatu maka itu ada pada wanita, kuda dan juga rumah, ya. Nah, maka ulama ini sebenarnya berselisih ya tentang hadis ini, apakah maksud Rasulullah SAW ini seperti tatoyur dalam syariat Islam itu seperti apa, ya. Nah, ada yang menganggap dari kezahiran hadisnya, yaitu mengatakan bahwa ada kalanya kesayangan itu datang pada 3 hal tersebut, ya. Nah, yang mana ya kalau Anda pribadi ya, Afwan ya, kok Anda lebih
condong kalau kita nggak bisa menjaga rumah, nggak bisa menjaga istri-istri kita, nggak bisa menjaga tunggangan kita atau harta benda kita, ya maka akan mendapatkan keburukan itu berupa ya, sial atau nggak berkah lah bahasa kitanya, bahasa syariatnya ya. Bisa nggak berkah kalau kita nggak menjaga hal-hal tersebut, ya. Maka jagalah rumah wanita dan juga nafkah kita, ya tunggangan kita, harta benda kita, simpanan kita akan menjadi berkah. Jadi kita lanjut ke hadis 18 dari Anas bin Malik, ia berkata, seorang berkata, wahai Rasulullah SAW, kami berada di rumah yang mana di dalamnya jumlah kami sangat banyak dan banyak pula harta kami. Lalu kami pindah ke rumah lain. Lalu jumlah kami berkurang dan harta kami juga ikut berkurang. Maka kembalilah, kata Rasulullah SAW, kembalikanlah itu atau tinggallah itu, tinggalkanlah rumah tersebut karena rumah tersebut buruk untukmu. Nah, maka ya, dari ini dari apa namanya uh, Abu Abdullah ya, bin Ismail Abdullah bin Ismail ya, atau Imam Bukhari yang menanggapi dengan hadis tersebut ya. Maka Imam Bukhari tersebut yang meninjau hadis tersebut atau langsung meriwayatkan hadis tersebut ya. Nah, maka di sini ya rumah itu ya kita harus milih-milih ya para jamaah sekalian, lingkungannya, posisinya, dekat dengan masjid enggak. Ya kalau zaman sekarang biasanya rentan banjir enggak, airnya bersih enggak. Ya. Terus kita lihat. Ya. Maka benar ya, rumah itu yang mahal itu bukan rumahnya, tapi lingkungannya para jamaah. Ya. Nah, itulah ya bagaimana Islam benar-benar menjaga tempat tinggal, ya, menjaga benar-benar ya agar kita tinggal di lingkungan yang baik. Ya. Karena ya kehidupan kita ya atau keburukan kita bisa dari rumah kita, lingkungan kita. Apalagi kalau kita sudah punya anak, tinggal di lingkungan yang kurang baik, mainnya sama anak-anak yang kurang baik juga. Maka carilah lingkungan yang baik agar kita punya anak, dia bisa bermain dengan lingkungan yang baik juga, dengan teman-teman sebaya yang baik juga, tidak sembarangan. Ya, itu ya para jemaah sekalian. Sampai hadis 918 ada yang ingin ditanyakan. Ya, karena kita telah mengakhiri juz ke-6 ya. Insya Allah nanti kita lanjut ke juz ke-7 ya. Tentang beberapa akhlak Rasulullah SAW dalam bermuamalah atau bersosial. Ada yang ingin ditanyakan para jemaah sekalian? Ya, pada bab yang Assalamualaikum telah kita lakukan. warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tafadhol silakan. Pak Ustadz, ini mau nanya masalah ruqyah, Pak Ustadz. Ya, tafadhol Kan Pak Ustadz bilang kita nggak boleh berprasangka buruk sesama muslim ya, Pak Ustadz ya. Ya, Nah, terus kan sekarang nih banyak nih yang kayak kayak pengobatan-pengobatan ruqyah yang not bad-nya itu ya orang-orang muslim juga kan yang mengobatin itu gimana, Pak Ustadz? oke. Nah, Bismillah, ya. Masalah ruqyah itu, jadi ruqyah itu kan syariatnya ada. Harus harus dengan tuntunan Rasulullah. Ya. Biasanya itu di awal ruqyah itu bisa minum air zam-zam atau mandi daun bidara. Gitu ya. Minum air zam-zam, minum di daun bidara, kemudian membersihkan kotoran. Jadi dalam keadaan badan itu bersih, gak kumal. Itu pertama, adab dalam ruqyah. Yang kedua, ada syariat ayat-ayat yang dibacakan. Bisa di awal itu surat ayat kursi, surat pendek, kemudian dua ayat terakhir Al-Baqarah, kemudian apa namanya 10 ayat surat Al-Kahfi, terus ya beberapa surat-surat yang ada di tuntunan ruqyah ya, yang Anas sendiri belum pernah meruqyah ya orang lain, tapi Anas pernah apa namanya melihat orang di ruqyah ya. Nah, itu tentunya seperti itu ya. Nah, kalau misalkan ruqyah itu sendiri nah tadi bertanya seperti apa tentang ruqyah, tata caranya atau apa Itu yang kali Pak Ustadz kan pengobatan. kalau ya kan kalau kata Pak Ustadz kan kita tidak boleh minta ruqyah kan. Hmm. Ya kan Pak Ustadz tadi bilang perasaan saya dengar Pak Ustadz Ya, tidak boleh. ya, nggak boleh Kalau kita kita minum tidak ruqyah, boleh, nggak boleh. ya, ya kan kita tidak boleh minta ruqyah. Hmm. Tapi kan Muslim sendiri membuka pengobatan ruqyah itu gimana gitu Pak Ustadz maksudnya. Iya, beberapa orang itu kadang nggak ngerti, Nggak ngerti. Kalau ruqyah itu nggak boleh diminta. Gitu. Karena kalau kita Terus datang kalau kepada orang, kalau gini Pak Ustadz kan kalau seandainya ada anggota keluarga kita yang sakit,
dan kita sudah meruqyah dari keluarga kita sendiri, udah meruqyah memang anak, istri udah meruqyahnya, tapi kayaknya kok kita apa bener nggak sih cara keruqyah kita gitu kan? Terus kita otomatis eh, cari dah yang lebih mengerti cara meruqyah, walaupun memang itu sunnah juga mereka baca seperti yang ada tuntunan dalam surat ruqyah secara Nabi yang ajarkan gitu. Ya. Terus gimana Pak Ustadz? Kitanya Nah, yang minta ruqyah buat yang si sakit, kan si sakit sendiri kan ya. dalam posisi dia ingatannya nggak ingat lah, Hmm. nggak bisa mengingat dirinya dia aja nggak ngingat gitu gitu Pak Ustadz gimana? Ya, Bismillah. Kalau untuk hal tersebut ya seperti meminta ruqyah sebetulnya. Hukumnya wallahu alam ya. Karena memang ruqyah itu ini faedahnya ya. Kalau orang udah minta di ruqyah atau misal ada salah satu keluarga yang minta di ruqyah, ini dari hadis yang sahih ya, bukan ini dari pendapat anak, itu rasa tawakal dia berkurang. Hmm. Itu faedahnya. Tadi di hadisnya belum ada ya. Kalau di Fathul Bari itu ada. Di Fathul Bari sama di Majma' As-Shaghir, kitabnya Imam Malik itu ada dijelaskan. Ya. Kalau bisa seperti itu, wallahu alam, itulah Allah memberikan faedah. Walaupun tadi Anda sebutkan nggak boleh itu, kalau misalkan kita ingin menjadi umatnya Rasulullah SAW yang masuk surga tanpa hisab ya. Tapi kalau misalkan kita menghilangkan kesempatan tersebut, misalkan kita memang butuh nih di ruqyah, ya tafadhol, tidak masalah. Misalkan ya mau nggak mau kita harus di ruqyah misalkan, atau ada saudara kerabat kita yang harus di ruqyah nih, ya udah kita minta deh, itu nggak masalah, sebenarnya nggak masalah. Cuma kesempatan kita masuk surga tanpa hisab hilang. Waktu itu sesuai dengan hadis yang ada ya, dan itu dari dulu ada diajarkan juga seperti itu. Ya, jadi memang kalau kita butuh ya silahkan tafadhol. Seperti pengobatan kayak itu yang pakai besi ya, Iya Pak Ustadz. itu kan ampuh banget kalau buat nutup luka, ya kan? Itu ampuh banget. Langsung kalau luka itu pendarahan hilang kan. Tapi itu faedahnya apa ya? Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui. Kenapa Allah melarang itu? Yaitu wallahu a'lam. Ya, kita nggak bisa membantah apa yang Allah telah tetapkan lah gitu. Ya, tapi itu adalah kembali kepada Allah. Ya. Dan itu kalau kita butuh, ya tafadhol. Ya hukumnya sebetulnya kan bukan haram Jangan bicara kita nggak bicara haram ya. Boleh kita minta ruqyah, boleh kita pengobatan dengan kai. Tapi kesempatan kita dihisap apa di masuk surga tanpa hisap hilang. Nah, gitu ya. Jangan ada maksud Syukran nggak Pak boleh Ustadz. itu. Ya, syukran Ya, Pak Ustadz. ya, ya Terus apa jangan caranya kayak gitu kalau kita udah melakukan sholat taubat dong Pak Ustadz. nggak tahu Om. Itu kan bukan kemaksiatan. Nah, Oh jadi ini gitu. bukan kemaksiatan, tapi itu menghilangkan kesempatan kita masuk Untuk surga tanpa hisap. tanpa hisap ya, iya Pak Ya, Ustadz. tiga amalan itu Ya, 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 nah, syukran Pak Ustadz. ya afwan wa ya Jadi yang tadi tanyakan, kalau ada klinik-klinik uh, ruqyah, ya, itu nggak masalah, tapi kesempatan itu hilang. Ya, insya Allah yang uh, kita tetap optimis, walaupun misalnya kesempatan itu hilang, tapi amal soleh kita cukup dan kita menangga amal soleh kita, ya kita tetap masuk surga dengan hisap hisap yang mudah, kan bisa jadi. Ya, Tum ya. Ada pertanyaan lain Om? Kalau alam hisap, ada pertanyaan lain dari umat sekalian atau jamaah sekalian tentang apa yang telah kita bahas ya. Dan sudah cukup insya Allah tahun pagi hari ini ya tentang tatoyur ya kita banyak ya. Ini banyak banget di Indonesia ini. Nah, inilah ya kejahilian yang terjadi di masyarakat Indonesia ya tentang syariat yang mereka kira itu sebagai adat tapi mengandung kesyirikan. Wa'iyadzubillah min dzalik. Maka berhati-hatilah para jemaah sekalian ketika mendapatkan suatu undangan untuk seperti apa ibadah ibadah musiman ya. Kita harus tahu ini ada syariatnya enggak. Karena ibadah musiman itu ya cuma dua dalam Islam. Ya, hakikatnya itu kan apa yang turun di tahun 2 Hijriah itu kan hanya dua, Idul Adha dan juga Idul Fitri. Selebihnya itu apa? Ya paling kita buka bersama seperti puasa Asyura, ya kan boleh kita buka bersama. Tapi jangan itu sebagai hari raya, enggak. Ya, kita event aja buka bersama, bukan sebagai sunnah. Sunnahnya Baik. puasa, bukan sunnahnya buka puasa bersama, beda ya Om.
Pak Ustadz mau nanya lagi dong. Ya, tafadhol Yang masalah Isra Mi'raj itu yang dirayakan sekarang kan banyak tuh yang spanduk-spanduk Isra Hmm. Mi'raj, walaupun di masjid-masjid dekat rumah pun mengadakan Isra Mi'raj. Itu gimana Ya, Pak Ustadz? nggak ada dalilnya, Jadi kalau Adakah kita Rasulullah SAW memerintahkan kepada sahabatnya untuk merayakan Isra Mi'raj? tidak Enggak. Padahal kan bisa aja Rasulullah SAW memerintahkan. Ya, adakah Rasulullah SAW memerintahkan kepada para sahabatnya ketika Rasulullah SAW ulang tahun dirayakan? iya tidak Tidak. Padahal mampu nggak para sahabat untuk merayakan? mampu. Nah, berbeda dengan pembukuan Al-Quran. Pembukuan Al-Quran dilaksanakan oleh Utsman bin Affan dengan khot Utsmani. Ya, khot. Makanya khotnya Utsmani kan. Karena itu khot yang ditetapkan oleh sahabat Utsman bin Affan. Karena kebutuhan kaum muslimin yang mana setelah perang Fandak, itu kaum muslimin itu para hafid, hufat ya. Para hufat muslimin itu banyak yang gugur. Maka disinilah Utsman bin Affan melihat sekarang kita butuh Al-Quran itu disatukan menjadi buku. Apalagi pada zaman tersebut banyak fitnah. Takutnya apa? Nanti ada ayat-ayat yang sengaja dirubah dan orang-orang itu percaya. Nah, itu ada maslahatnya. Dan itu baru bisa setelah para hufat atau para penghafal Al-Quran itu gugurkan. Karena Al-Quran udah harus kita jaga lebih nih. Hmm. Walaupun Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan untuk menjaga Al-Quran. Tapi kita harus berusaha. Berbeda dengan syariat-syariat yang bisa dilaksanakan pada zaman Rasul, namun orang zaman sekarang ya merasa itu harus dirayakan. Tidak. Ya. Itu Om ya, insya Allah jawaban dari Iya, Anda. Wallahu a'lam bishawab. Pak Ustadz mau nanya lagi Pak Ustadz. Ya, tafadhol Saya Om. kan saya kan pernah diundang sama tetangga yang sakit ya Pak Ustadz ya. Hmm. Nah, terus dia minta minta didoakan lah biar diangkat sakitnya gitu seperti Pak Ustadz. Hmm. Nah kan kita ada majelis ibu-ibu di sini kan biasanya Pak Ustadz ya, karena kan saya juga baru 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 ikut bergabung. Jadi saya ya ikutlah nama juga bersosialisasi dengan tetangga ya Pak Ustadz. Saya datang ke Ya, tempat mereka. Saya pikir bagaimana saya juga nggak tahu caranya gitu kan Pak Ustadz, saya ikut aja. Tapi di sana itu ternyata kita bisa baca Yasin 40 kali dan surat salawat Syifa itu 40 kali juga. Itu ada hukum ada dalilnya nggak sih? nggak ada Om. Nggak ada. Ya. Itu jadi sirik dong ya Pak Ustadz hitungannya. Apa jadi gimana? Nggak. Kalau syirik kan Oh keyakinan iya, kepada sesuatu, mendoakan Allah ya. mendoakan Allah. Ya, Kalau itu walaupun jadi hukumnya apa? kalau itu ya kita sebutnya ya, ini mungkin pada zaman sekarang agak sensitif ya. Bid'ah itu kan. Iya, Bid'ah itu dalam Islam ada, sebetulnya. Hukum bid'ah itu ada. Ya, seperti pembukaan dalam ini ya, Masjid Al-Barkah Rojak bisa Ustadz apa Badrul Salam ya wakullah bid'atin dolalah wakullah dolalatin finnar ya semuanya setiap ibadah yang dibuat-buat nggak ada syariat itu fit, ya bid'ah. bid'ah Bid'ah, itulah bid'ah. bid'ah. Nah, dan bid'ah itu ada sesuatu yang dolal dan dolal itu ada di neraka ya Haram itu. haram jelas kan tadi makanya sebutkan kan ibadah itu aslinya haram kecuali Haram. ada syariatnya. Makanya tadi Umu tanyakan seperti Isra Mi'raj dirayakan. Apakah Rasulullah merayakan? Tidak. Padahal jelas hadis Rasulullah SAW, hari raya Muslim hanya dua. Idul Adha Idul Fitri. Idul Fitri. Pernahkah Rasulullah nambahin hari raya ditambahkan Isra Mi'raj? Nah, Tidak. pernahkah Rasulullah SAW menambahkan hari raya ditambahkan Maulid Nabi? Tidak pernah. Tidak. Nggak ada. Nah, itu Om ya. Ya Pak Sebenarnya Ustadz. jawabannya jelas. Tapi orang dapat hidayahnya susah. Nah, karena hidayah itu Syukran. milik Allah. Allah. Hmm. Syukran Pak Ya, Ustadz. afan wa yaki Om, wallahu alam. Ada yang mau ditanyakan lagi Om? Saya Ustazah, Ustadz, Ya, tafadhol Bismillah. Om. Mau Ya. tanya kalau misalnya di lingkungan saya kan masih ada apa takmirat juga kayak Betul ya. gitu. Tapi karena ya saya nih apa bersosialisasi, Insya Allah saya udah gak pernah ikut lagi, udah lama lah, udah 7 tahunan Insya Allah nggak Hmm. ikut di takmirat kayak gitu. Tapi kalau suka ada yang datang minta sumbangan gitu buat perayaan Isra Mi'raj. Sebenarnya saya tahu gitu, saya kalau saya ikut nyumbang itu saya ikut dalam kaumnya kan seperti gitu ya Ustadz ya. Ya. Tapi kalau saya nggak kasih, saya juga nggak enak sama lingkungan. Terus saya ngasih, terus saya Bismillah, saya nggak ini gitu, sambil begitu niat dalam hati. Itu kayak gimana Ustadz? Ya, Bismillah. Nah, ini terjadi juga pas Ana beberapa waktu ya. Sering sekali pas Ana kuliah itu kan lingkungan Ana kebanyakan peci hijau ya NU gitu.
Jadi kita harus berkontribusi kepada suatu lingkungan yang pada saat itu melakukan ya ibadah-ibadah yang tidak ada syariatnya. Namun di sisi lain kita harus menjaga muruah sosial kita. Maka niatkan kita ketika kita membantu, itu niatkan ini ya, niatkan ini demi kita menjaga syariat Allah agar kita masih bisa beribadah dengan syariat Allah. Ya, kalau kita bisa menolak itu lebih baik. Ya, kalau kita bisa menolak. Tapi kalau dengan menolak kita dapat mudorot yang lebih besar, maka itu menyelisihi menyelisihi kaidah Islam, yaitu la dororo wala diror. Jangan kalian membuat suatu keburukan yang lebih besar. Paham ya? Ada kaidah dalam Islam, kaidah fikih seperti itu. Jadi ya kalau misalkan umum misalkan nggak ngasih nih, yang nggak kenapa-napa ya udah nggak ngasih nggak apa-apa. Tapi kalau dengan umum misalkan tidak menyumbang, nanti jadi bicara tetangga, nanti umum ibadah-ibadah dikit digibahin, atau misalkan bahkan diganggu rumahnya, dilemparin apa tuh, dimainin bel rumahnya, nggak apa-apa nyumbang. Tapi niatkan, makanya ada hadis inamal amalu biniat ya. Kita niatkan dengan kita menyumbang ini demi menjaga muruah kita, demi menjaga kita bisa beribadah di jalan Allah dengan benar. Itu aja. Gitu ya, Oh ya, solusi dari Iya, Ana. iya. cepat, cepat. Dan ini solusi dari Ustaz Arifin Badri rahimahullah hafizahullah taala ya kepada kita ketika kita ingin KKN. Beliau berwasiat Ya, seperti itu juga. ya, Ya, Ustaz. ya. Ya, Wallahu alam jazakallah. ya. Ya afwan wa yaqium ya. Pak Dol, mungkin ada umat yang lain ingin bertanya. Kalau sudah cukup, insya Allah. Sudah insya Allah cukup, Cukup, Hmm. insya Cukup, Allah. Cukup ya. Ustaz. Oke, kalau insya Allah kalau sudah cukup, kita akhiri pertemuan pagi hari ini yang insya Allah ini yang kita tempuh ya menjadi amal jariah kita setelah kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan pemberat amal soleh kita ketika kita ditimbang di hari akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Ya Rabbal Alamin. Dan insya Allah kita dipertemukan bersama umatnya Rasulullah SAW sampai nanti Rasulullah SAW membukakan pintu surga di hadapan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal Amin ya alamin. Rabbal Alamin. Ya, karena minta maaf bila ada kekeliruan dan juga kekurangan, yaitu dari anak pribadi ya. Barakallahu fikum para jamaah sekalian. Ya, Barakallah. Barakallahu fikum. ya wafikum barakallah ya para jamaah sekalian. Ya, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya. Jazakallah khairan Ustaz.